Semangat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, kita akan belajar dulu tentang apa sih itu urutan sebuah pecahan. Ya, di sini ada sebuah garis. Kita mulai dari 0, kita akhiri dengan 1. Contoh di sini, kita membuat pecahannya per 8 misalnya. Jadi kita buat 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8. Nah, di sini 8 per 8 itu sama dengan 1. Nah, di sini perbandingannya bagaimana? 1 per 8 itu lebih kecil dari 2 per 8. Jika ditulis, maka bisa dituliskan seperti ini. 1 per 8 itu lebih kecil daripada 2 per 8. Di mana dalam posisi ini 2 per 8 itu yang berada di mulut, ya, yang di ujung di sini itu nanti yang lebih kecil. Urutannya nanti seperti ini. Atau misalnya di sini 2 per 8 dengan 5 per 8. Nah, ini perbandingannya bagaimana? Maka 2 per 8 itu lebih kecil dari 5 per 8. Kalau contoh yang lain, misalnya di sini ada 6 per 8 dengan 3 per 8, maka nanti bentuknya seperti ini. Kenapa? 6 per 8 itu lebih besar daripada 3 per 8. Pokoknya nanti yang lebih besar itu yang dicaplok. Sekarang kita akan membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Misalnya di sini 3 per 4 dengan 2 per 6 misalnya. Langkah pertama, kita samakan dulu penyebutnya. Bilangan berapa yang jika 4 dikali bilangan tertentu dan 6 dikali dengan bilangan tertentu itu hasilnya itu sama. Kita mulai dari 4 kali 1 misalnya. 4 kali 1 itu 4. Jika 4 kali 2 hasilnya 8. 4 kali 3 hasilnya 12. 4 kali 4 16. Di sini 6. 6 kali 1 hasilnya 6. 6 kali 2 12. 6 kali 3 18. Di sini yang hasilnya sama itu berapa? 12. Maka disamakan dulu penyebutnya. 3 per 4. 4 kali berapa? Hasilnya 12. 4 kali 3 per 4 kali 3 di sini ya. Jadi 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Di sini 2 per 6. 6 kali berapa? Yang hasilnya 12. 6 kali 2. Di sini kali 2. 2 kali 2, nih 2 kali 2 hasilnya 4 per 6 kali 2 12. Di sini 9 per 12, 4 per 12. Antara 9 dengan 4 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 9. Maka di sini 3 per 4 lebih besar daripada 2 per 6. Contoh yang lain, di sini misalnya ada 2 per 3
dengan 3/8. 3 dan 8 bilangan berapa yang merupakan hasil kali itu yang sama-sama dari antara 3 dan 8? Kira-kira 24. Nah, di sini maka 2/3 kali berapa yang hasilnya itu 24. 3 kali 8. Maka di sini 2 kali 8 hasilnya 16 per 3 kali 8 hasilnya 24. Sekarang 3/8, 8 kali berapa hasilnya 24? 8 kali 3. Maka ini juga dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 8 kali 3 hasilnya 24. Antara 16 dan 9 lebih besar yang mana? Maka dapat tuliskan seperti ini. Contoh yang lain. Di sini ada 4/8 dan 2/6. Misalnya, bilangan berapa yang kalau dikalikan itu hasilnya sama? 6 kali berapa yang hasilnya sama dengan 48? Nah, di sini dapat dituliskan 4 kali 8. Ini 8 kali berapa hasilnya? 48. 8 kali 6. Di sini 4 juga dikali 6, hasilnya 16/48. Di sini 2/6. 6 kali berapa hasilnya? 48. 6 kali 8. Di sini juga dikali 8, hasilnya berapa? 16/48. Maka di sini dapat dituliskan 4/8 itu sama dengan 2/6. Contoh yang lain lagi. Ada 3/10 dengan 6/8. Di sini 10 dan 8. Ini jelas kalau bilangan yang sama itu bisa 80, kalau dikalikan langsung bisa juga 40. Nah, kita buat 40 saja, lebih sederhana. 3/10 kita buat per 40 ya. 10 kali berapa hasilnya 40? 10 kali 4, 3 juga dikali 4. 3 kali 4 ya, hasilnya 12/40. Di sini 6/10 dikali 10 kali berapa hasilnya 40? 10 kali 4. Di sini 6 juga dikali 4. 6 kali 4 hasilnya 24. Di sini 40. Antara 12 dengan 40 lebih besar yang mana? Nah, lebih besar 24, maka dapat dituliskan seperti ini. Kita ke latihan soal, latihan 3. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Nomor 1, tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Lalu bandingkan dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, di sini gambar yang diarsir itu ada 1, maka dapat dituliskan 1 per jumlah gambarnya di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Maka dapat dituliskan 1/4. Di sini ada gambar yang diwarnai ada 1, 2, 3. Maka dapat ditulis 3 per jumlah seluruhnya ada berapa? 4, maka 3/4. 1/4 dengan 3/4
maka dapat dituliskan 1/4 itu lebih kecil dari 3/4. Lalu yang B, di sini yang diwarnai ada 1, 2, 3, 4, ditulis 4 per jumlah seluruhnya ada berapa? 5, 4/5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, maka dapat ditulis 4 per jumlah seluruhnya ada berapa? 6. Maka ini dapat dituliskan 4/5 lebih besar daripada 4/6. Kenapa 4/5 lebih besar daripada 4/6? Jika kita tulis dalam bentuk pecahan desimal, maka 4/5 ini menjadi 0,8. Kalau mau ditulis 2 digit maka 80. Jika 4/6 jika dituliskan ke dalam bentuk pecahan desimal, maka dapat dituliskan 0,66. Maka 0,8 lebih besar daripada 0,66 ya. Tuh. Kita ke C. Di sini ada 6 kotak yang diwarnai ada 3, maka dapat dituliskan 3/6. Sedangkan di sini ada 8 kotak yang diwarnai ada 4. Nah, maka dapat dituliskan 4/8. 4/8. Ini. Nah, ini ada 3/6 dengan 4/8. Lebih besar yang mana? Ini nilainya sama dengan. Kenapa sama dengan? Jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang paling kecil, di sini 4/8 ini 1/2. Jika ini 3/6 1/2, maka 1/2 nilainya sama. Sekarang yang D, total ada 4 kotak yang diwarnai ada 2, maka dapat ditulis 2/4. Di sini ada 6 kotak yang diwarnai ada 2, berarti 2/6. Tuh. Kalau ini nilainya besar yang mana? Besar yang 4/6. Lah bagaimana cara mengetahuinya? Kita samakan dulu penyebutnya. 4/6 dengan 2/4. Ini penyebutnya yang disamakan. Ini angka berapa yang dapat dijadikan pedomannya? Angka 12. Nah, di sini supaya menjadi per 12, 6 kali berapa? 6 kali 2, di sini 4 juga dikali 2 menjadi 4. 4 kali 2 8, 6 kali 2 12. Di sini supaya menjadi per 12 dikali berapa? Dikali 3. Nah, di sini 2 kali 3 hasilnya 6. 4 kali 3 12. Antara 6 nih ya, 6 8 lebih besar yang mana? Lebih besar 8, maka seperti ini. Kita lanjut ke nomor 2. Bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Di sini penyebutnya sudah sama, 7, 7. Di sini ada 4 dan 2. Ini penyebutnya sudah sama, ini lebih mudah lagi. Berarti angka yang lebih besar pembilangnya yang mana? Nih, 4 ya, maka dapat dituliskan seperti ini. Ada 7/12, 7/12. Ini sama dengan. Di sini ada 10/15, 14/15. Ini 10/15 lebih kecil daripada 14/15. 12/20, 10/20. Maka 12/10 lebih besar daripada 10/20.
Yang E, 15 per 23 dengan 18 per 23. Lebih besar yang mana? Ini lebih besarnya yang 18. 21 per 25, 17 per 25. Maka 21 per 25 lebih besar daripada 17 per 25. Yang G, 3 per 4 dan 2 per 6. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Kita buat per 12. Nih ya. 6 menjadi 12 dikali 2. Maka 2 juga dikali 2 hasilnya 4. Di sini 4 menjadi 12 dikali 3, maka di sini juga dikali 3. 3 kali 3 9. Mana yang lebih besar? Ini. Di sini ada 4 per 7 dengan 8 per 14. Nah, di sini kita buat per 14. 7 kali berapa hasilnya 14? 7 kali 2, maka 4 juga dikali 2 hasilnya berapa? 8. Di sini 8, di sini 8. Kalau gitu berapa hasilnya? Ya, sama dengan. Di sini ada 4 per 5 dengan 8 per 10. Ini samakan juga. Ini sudah 10, di sini 5. Kita buat per 10. 4 kali berapa hasilnya 10? 4 kali 2 hasilnya berapa? 8. Di sini ada 8, di sini 8. Kalau gitu hasilnya ini sama dengan C. 8 per 12 dengan 3 per 4. Kita samakan juga menjadi per 12. 4 kali berapa hasilnya 12? 4 kali 3. Maka 3 juga dikali 3 hasilnya 9. Ini 9, ini 8. Maka 8 per 12 lebih kecil daripada 3 per 4. K. 2 per 3 dengan 3 per 12. Kita samakan juga per 12 saja. 3 kali berapa hasilnya 12? 3 kali 4. Maka di sini 2 juga dikali 4 hasilnya berapa? 8. Di sini 8, di sini 3. Lebih besar yang mana? Ini. 7 per 8 dengan 2 per 4. Kita samakan juga jadi per 8. 4 kali berapa hasilnya 8? 4 kali 2. Kalau gitu di sini juga dikali 2. Hasilnya berapa? 4. Ini 7, ini 4. 7 dengan 4 lebih besar yang mana? Ini. Tuh. Sekarang kita ke nomor 3. A. 3 per 6, 1 per 6, 4 per 6. Kita tuliskan dalam deret bilangan. Di sini kita tulis 1 per 6, 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6. Nah, di sini 6 per 6 itu sama dengan 1. Ya, tulisannya itu seperti ini. Maka kalau dituliskan mulai dari ini ya. 1 per 6-nya di sini, oh ini 6 deh. Di sini 3 per 6-nya, di sini 4 per 6-nya. Gitu. 7 per 8, 1 per 8, 4 per 8, buat 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8, 8 per 8. Ini hasilnya 1. Atau tidak usah ditulis 8 per 8, tidak apa-apa. Maka ini dilingkari saja. 1 per 8, 4 per 8-nya di sini, 7 per 8-nya di sini. 3 per 4, 1 per 2, 2 per 8. Kita jadikan per 8 dulu. Ya. 3 per 8 menjadi berapa? 6 per 8. 1 per 2 menjadi berapa? 4 per 8. Nah,
urutannya. Kalau gitu, kalau mau ditulis urut ya, tidak usah menggunakan deret bilangan, tidak apa-apa. Kita urutkan nanti yang ini saja, yang kita tuliskan nanti yang ini. Urutannya seperti apa kalau begitu? Mulai dari 2/8, di sini di tengah-tengahnya nanti ada 4/8-nya itu hasil dari 1/2, di sini 3/4. Untuk yang 3D di sini caranya agak lebih panjang. Tadi ada 1/6, terus 8/16, terus 6/8. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 48. 1/6 menjadi 48 ini, maka 1/6 dikali 8 sama dengan 8/48. 8/16 ini 8/16 dikali 3, 24/48. Terus di sini 6/8. 6/8 ini dikali 6 menjadi 36/48. Urutannya, oh ini sudah urut kalau begitu. Nih ya, 8, 24, 36. Nah, ini urutannya nanti seperti ini saja ya. Tetap urut seperti ini tulisannya. Jadi di deret bilangan nanti ini 0, 1 dituliskan 1/6, 8/16, 6/8. Nih urutannya seperti itu. Kita lanjut yang nomor 4. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Ini A, B, ini angkanya sudah sama. Kita tinggal mengurutkan saja ya. Ini kan 8, 8, 8 kan sudah sama, menjadi 3, 6, 7, 3/8, 6/8, 7/8. 11, 4, 5, 10, berarti 4/11, 5/11, 10/11. Nah, di sini C, D, E, F ini penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu. Kita buat menjadi per 12. Di sini per 12, jadi 4 kali berapa hasilnya? 12. 4 kali 3. Kalau gitu 3 kali 3 9. 6 kali berapa? 12. 6 kali 2 10 kali 2 berarti 10 kali 2 5 kali 2 hasilnya 10. Di sini 2 supaya menjadi 12 kali 6, kalau gitu di sini 6. Lah urutannya bagaimana kalau begitu? Kita urutkan saja. 1/2 urutannya seperti ini. 6, 8, 9. 3/4, 5/6. Di sini ada 3, 12, 4, samakan 12 ya. 4 kali berapa kali supaya menjadi 12? 4. 3 kali berapa supaya menjadi 12? 3 kali 4. Di sini kalau gitu juga dikali 4, 8. Di sini tetap 10. Di sini kali 3, 9. Urutannya 8, 9, 10. Berarti 2/3, 3/4, terus 10/12. Lanjut di sini menjadi per 10. Lebih mudahnya kita ini 5 kali berapa hasilnya 10? 5 kali 2 ini menjadi 4. 2 kali berapa hasilnya 10? 2 kali 5 kali 1 berarti 5. Urutannya 4, 5, 7. Berarti 2/5. 1/2, 7/10. Ini 18. 9 kali berapa hasilnya 18? 9 kali 2 maka 7 kali 2 14. 14 ya.
14. 6 kali berapa menjadi 18? 6 kali 3, 4 kali 3, 12. Kalau begitu dapat dituliskan menjadi 4/6. 14 kalau begitu dituliskan 7/9 baru 15/18 gitu. Sekarang kita ke nomor 5. Bayu, Edo, dan Rudi masing-masing memiliki kartu pecahan. Kartu pecahan mereka berturut-turut. Urutkan nama anaknya. Oh, nama anaknya. Kalau begitu kita tulis dulu di sini. Bayu B itu sama dengan 3/5. Kita samakan dulu penyebutnya ya, menjadi per 10 lah. Di sini dikali 2 menjadi 6/10. Terus di sini Edonya di sini itu 3/10, tetap jadi per 10. Terus Rudi R 1/2 supaya menjadi per 10 kali 5 sama dengan 5/10. Di sini 6, 3, 5. Urutannya kalau begitu 1, 2, 3. Berarti ERB. Berarti Edo urutannya ya. Terus Rudi baru Bayu. Tuh. Ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Jika ada yang kurang pas bisa dikoreksi lagi. Kalau sudah pas bisa ditulis. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.